Pagi, Pak. Pagi. Baik. Nah, kita sudah masuk kedua ya untuk mata kuliah fotografi. Ini kelas R2B ya. Oh ya, sorry sebelumnya. Di kelasnya ada yang disabilitas tidak bisa mendengar? Ada nggak? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke. Berarti tidak perlu saya aktifkan ya untuk transkrip teksnya. Oke, baik. Jika tidak ada apa-apa, saya bisa langsung mulai untuk materinya. Oke, baik. Pada sesi kali ini kita akan bahas ya hal yang sangat teknis di dalam fotografi, teman-teman, berkaitan dengan shutter speed dan juga diafragma ya. Kemarin waktu sesi praktikum masih bahas praktikum 1 berarti ya, pengenalan kamera lensa ya, atau sudah masuk ke diafragma ini, aperture? Masih basicnya aja, Pak. Oke, baik. Oke, kalau gitu saya akan nah ini ya, untuk materi kita pada hari ini itu ada 2, yaitu aperture dan juga shutter speed. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah aperture atau diafragma. Jadi kita nanti akan bahas ya kegunaannya apa si diafragma ini, lalu ada f-number itu apa maksudnya, ada minimum dan maksimum aperture, ada f-stop, depth of field, dan juga pengaturan diafragma. Nah, jadi teman-teman wajib memahami bahwa diafragma, aperture, dan bukaan di dalam fotografi itu adalah sama artinya ya. Jadi ketika kita pakai bukaan 2,8, pakai aperture 2,8, pakai diafragma 2,8, artinya itu sama ya. Itu artinya sama, hanya perbedaan bahasa, berarti maknanya sama. Sama-sama mengatur si aperture ini ya. Nah, diafragma atau aperture itu kalau di fotografi dia terletak di dalam lensa ya. Terletak di dalam lensa yang memiliki fungsi untuk apa? Untuk mengatur ya seberapa besar cahaya bisa melewati lensa tersebut dan mengenai sensor yang ada di dalam kamera, sehingga ketika kita mengatur ya angka aperture tersebut, dia akan berpengaruh secara langsung ke cahaya yang akan masuk nantinya ke dalam kamera tersebut, gitu ya. Baik, nah di sini bisa kelihatan ya bahwa dalam kondisi tertentu dia akan berbeda ya kondisi aperture ini atau diafragma ini, dan biasanya itu diafragma yang ada di lensa itu berbentuk seperti logam tipis ya, yang dia bisa mengatur dan bisa diatur sesuai dengan perintah oleh fotografer ya. Kita bisa ngatur itu sesuai dengan angkanya. Jadi contohnya di sini ya, pakai angka bukaan 2 f2 itu dia akan buka cukup lebar ya. Lalu kalau kita pakai f8 maka dia akan semakin menutup ya, lubangnya semakin mengecil tapi tidak terlalu kecil. Nah, sebaliknya kita pakai f22 ya. Nah, itu biasanya angka yang cukup besar kalau di atas angka 20, yaitu kita artinya sudah menutup lubang tersebut ya dengan menggunakan angka ini. Jadi diingat, angka-angka ini yang akan berpengaruh ke diameter bukaan ataupun diameter aperture yang ada di lensa tersebut. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Di dalam diafragma ada yang namanya f-number. F-number ini adalah bilangannya atau satuannya. Satuan di dalam berat kan ada kilogram ya kan. Satuan dari panjang ada sentimeter ya, kilometer. Nah, di dalam fotografi, di dalam diafragma itu ada besaran yang namanya itu f-number. F-number itu besaran untuk si diafragma. Nah, jadi rumusnya perlu diingat bahwa semakin kecil
angka F number-nya, contoh F1,4, F2, F1,8, F2,8, ya, F4, semakin kecil angka F number-nya, maka semakin besar diafragmanya. Dan sebaliknya, semakin besar angka F number-nya, maka akan semakin kecil lubang diameter diafragmanya. Contoh, ketika kita menggunakan F8 ya, F10, F11 ya, F13, F16, F18, F20, F22 dan lain sebagainya, itu angkanya kan besar tuh, lebih besar daripada F4 ya, besar daripada 5,6. Ya artinya dia akan semakin mengecil, ya, diafragmanya akan semakin mengecil, aperturnya akan semakin mengecil, lubang yang ada di lensa tersebut akan semakin mengecil, gitu ya. Jadi itu adalah pengaruh dari F number ini. Jadi teman-teman nantinya harusnya tidak bingung lagi ketika mengatur ya F number itu mau pakai bukaan besar atau yang kecil, ya itu bisa mengatur dari angkanya. Oke, jangan kebalik. Nah ini contohnya ya, kalau simulasi ketika kamera menggunakan diameter apertur yang kecil ya, maka dia sedikit sekali cahaya yang akan masuk yang di atas ya. Maka sebaliknya ketika kita menggunakan diameter yang besar bukaannya ya, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak. Lalu bagaimana pengaruh pengaturan diafragma pada foto yang dihasilkan? Dia akan berpengaruh ke ruang tajam teman-teman, atau depth of field yang sempit ya. Yang di sini ada perbandingan 4 foto yang menggunakan berbagai macam diafragma dari 2,8, 5,6, 11, dan 32. Bedanya hanya di ruang tajam. Di 2,8 itu ada foto telur ya. Tapi telurnya itu dia yang bagian fokusnya di bagian depan, bagian belakang itu udah ngeblur ya. Terus sebaliknya di 5,6 dia dapat ruang tajam semakin lebar ya, tapi tetap di bagian belakangnya itu ngeblur, tapi beda ya blurnya. Yang 5,6 itu kelihatan ya bentuk telurnya akan semakin jelas dibandingkan yang 2,8. Lalu kita ganti ke F11 gitu ya. Sebentar, ada yang interviewing. Sebentar ya. Oke, nah ketika kita ganti dari 5,6 ke 11 ya, itu coba dilihat bahwa telur yang menjadi background ya, yang berada di belakang itu mendapatkan ruang tajam yang lebih jauh ya, lebih luas. Yang artinya foto yang di F11 itu bentuk-bentuk telurnya itu semakin jelas kelihatan teman-teman dibandingkan yang 5,6 ya. Karena 5,6 itu tadi masih terbatas ya ruang tajamnya. Nah, terakhir kita lihat yang di F32. Bagian telur yang paling depan hingga paling belakang itu semuanya mendapatkan ruang tajam yang sama ya. Jadi selain dia mengatur cahaya, si diafragma ini juga punya tugas untuk mengatur ruang tajam. Nah, itu tergantung ya. Jadi tergantung kita ngatur fokusnya di mana. Kalau di foto ini, memang keempat foto ini yang dijadikannya fokus utama adalah di telur yang bagian depan. Itulah fokus utamanya. Jadi, walaupun kita menggunakan fokus yang telur depan, tapi ketika kita menggunakan diameter yang kecil atau bukaan yang sempit, gitu ya, dengan angka diafragma yang besar, maka secara otomatis kita sudah mengatur bahwa seluruh foto itu nantinya akan mendapatkan ruang tajam yang sama, yang luas, gitu ya. Ini pula fungsi dari si diafragma ini, apertur ini. Ya. Nah, depth of field atau ruang tajam tadi itu bisa dimanfaatkan ya
dengan berbagai macam cara. Satu, cara yang pertama ya, kalau kalian punya kamera dengan lensa tertentu ya, misalnya Pak lensanya tidak bisa Pak lensanya untuk yang terlalu lebar gitu ya, bukaannya. Misalnya mentoknya di angka 5,6, nggak apa-apa. Caranya adalah dibuat paling zoom dulu lensanya. Di zoom dulu, misalnya dia yang sakit kalian gunakan itu 18,5 ya. 18,5, pakailah zoom yang paling jauh 55. Pakai bukaan yang paling lebar, misalnya 5,6 gitu ya. Lalu berikutnya adalah kita dekati ya objek itu sedekat mungkin. Dekati objek sedekat mungkin. Jadi ketika sudah diatur paling zoom, bukaan paling lebar, dekati objeknya. Biasanya itu yang paling mudah adalah objek-objek yang kecil. Makanya kalau kalian pakai handphone pun, motret objek yang kecil itu biasanya akan dapat tuh depth of field yang cukup ekstrim gitu ya. Jadi contohnya kayak bunga, foto-foto bunga, foto-foto mainan gitu ya. Hal-hal yang detail itu bisa. Dan terakhir adalah posisikan objeknya itu semakin jauh dengan backgroundnya. Jadi kalau si objek yang kita jadikan fokus itu ada backgroundnya dekat ya, yang jaraknya hanya 1 meter, 2 meter, ya itu nggak akan dapat depth of field yang cukup tajam ininya ya, bukan tajam, yang begitu halus untuk backgroundnya, untuk ngeblurnya ya. Kalau kalian ingin hasil ngeblur yang paling maksimal, maka usahakan backgroundnya itu sejauh mungkin ya. Entah kalian bawa objeknya keluar ruangan gitu ya, atau diposisikan dengan jarak yang paling optimal, yang paling jauh dengan background yang ada di sana. Ya, maka itu bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan depth of field atau efek blurry, efek bokeh yang cukup ekstrim, ya, gitu. Lalu gunakan f besar atau yang kecil. Nah, ini foto saya tahun 2012, teman-teman. Saya ke Ocarina 2012, sekitar 14 tahun yang lalu. Dan saya foto dengan menggunakan bukaan yang kecil. Kayak kalau nggak salah itu di atas 10 ya, entah 13 atau 14 lah gitu ya. Saya gunakan foto ini. Jadi ada tujuannya ya. Tujuannya adalah supaya seluruh bagian yang ada di frame ini itu mendapatkan ruang tajam yang sama semuanya ya. Di bagian depan, foreground, midground, dan backgroundnya itu tajam dari depan hingga belakang gitu ya. Dan itu wajib untuk menggunakan bukaan yang kecil, mendapatkan detail yang luas. Nah, ini foto selanjutnya. Ada yang bisa nebak saya ngambil foto ini dari mana? Ada yang bisa nebak saya ngambil foto ini dari mana? Gedung TA Betul, ya Pak. gedung TA ya. Lebih tepatnya di rooftop. Saya naik ke rooftop untuk hotel ini ya. Dan ini kalian bisa lihat seluruh view dari rooftop itu kelihatan ya. Gedung-gedungnya, dari bagian depan jalannya ya, pandonya, mobil-mobil yang terparkir, iklan-iklannya, masjid rayanya, Batam Posnya, sampai ke Nongsa di seberang sana pun masih kelihatan gitu ya, ruang tajamnya. Ya tadi, karena saya menggunakan diafragma dengan bukaan yang sempit ya, di angka 22. Angkanya besar, tapi bukannya kecil ya, di angka 22. Jadi ini dapat memaksa bahwa foto ini nantinya akan dapat ruang tajam ya dari seluruh bagian frame-nya. Nah, selanjutnya ini saya foto di masjid Penyengat ya, di Pinang, seberangnya Pinang. Dan ini saya pakai lensa fisheye. Jadi teman-teman bisa lihat ya, untuk seluruh bagian, dari bagian pagar depannya sampai ke masjid yang di belakang itu mendapatkan fokus, mendapatkan ruang tajam yang sama ya. Karena saya menggunakan diafragma yang juga angkanya besar ya, yang kecil ini ya diafragmanya. Pakai berapa ya saya ya? Kayaknya pakai 10 ke atas lah ya. Nah, ya itu tadi supaya dapat semuanya. Tidak ada bagian yang ngeblur, tidak ada yang kehilangan ruang tajam.
Dan ini saya ngambilnya maghrib, teman-teman. Kenapa harus maghrib? Ya supaya dapat background langitnya ya. Cek itu warnanya warna biru. Itu namanya blue hours. Blue hours ya. Jadi blue hours itu hanya muncul ketika pergantian hari dari siang ke malam. Dan itu hanya muncul sekitar durasinya nggak lama, sekitar 10 sampai 15 menit. 15 menit itu udah paling jauh lah, paling lama nunggunya ya, karena kalau udah 15 menit biasanya dia akan mengatur menjadi warnanya kehitaman gelap, tidak ada warna sama sekali gitu ya. Pilihan kedua kalau nggak maghrib bisa di waktu subuh, waktu pergantian dari malam ke siang. Nah, jadi itu salah satu waktu yang penting ya kalau kalian pengen dapatkan hasil yang bagus, supaya langitnya nggak flat, nggak hitam aja atau nggak putih aja, ada warna tertentunya. Nah, itu bisa difoto pada saat 2 hour. Tahu ada yang senang foto landscape ya. Ini saya pakai pesawat saya foto di daerah Bintan ya. Dan ini pakai diafragma yang paling lebar di angka 22. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, fokusnya itu dari bagian depan hingga bagian belakang ada semua. Dan ya itu memang sengaja saya ambil foto ini supaya ya kelihatan semua semua detailnya ya, dari batu-batuannya, dari lautnya hingga langitnya di belakangnya, foreground, midground, dan backgroundnya dapat semua. Namun ya memang di sini langitnya nggak terlalu wah ya, cuman ada sedikit cahaya matahari yang tertutup awan, tapi sebenarnya ya tujuan intinya adalah membuat foto setajam mungkin atau ruang tajam yang paling maksimal di situ ya. Itu wajib menggunakan diafragma dengan bukaan yang kecil. Nah, sebaliknya dibandingkan yang tadi ya pakai bukaan yang kecil, kita beralih ke bukaan yang besar ya untuk membatasi ruang tajam yang ada di foto ini. Ya, jadi saya sengaja ngambil fotonya itu fokusnya ke bagian kucing ya. Spesifiknya ada di bagian mata, teman-teman. Kenapa sebagai mata? Jadi nanti kalau kalian motret untuk PBL, untuk kebutuhan apapun ya, yang ada manusianya, yang ada makhluk hidupnya, tolong foto yang kalian fokuskan itu di bagian mata. Kenapa Pak harus di bagian mata? Kenapa tidak di bagian tangan, tidak di bagian dahi, tidak bagian hidung, tidak bagian telinga, tidak bagian rambut? Kenapa? Karena ada penelitiannya, orang ketika melihat suatu visual yang ada matanya, ya, contohnya kayak kucing ini atau misalnya manusia, mata manusia itu yang melihat, orang yang melihat foto tersebut, dia cenderung akan langsung tertuju ke matanya sebagai daya tarik utama. Jadi kalau rumusnya di fotografi adalah fotolah matanya ya, supaya secara keseluruhan foto tersebut akan menjadi tajam. Ya, jadi kalau kalian salah ambil fokus, ngemotret nih, fokusnya tuh nggak di mata, mata itu ngeblur misalnya, nggak tajam. Ya itu artinya foto itu udah dianggap tidak bagus gitu ya. Kenapa ya? Karena bagian yang paling inti tadi, bagian mata itu tidak tajam. Nah, makanya juga fitur yang ada di kamera itu nyari fokusnya tuh ke bagian mata ya. Jadi kayak kamera-kamera yang terbaru, merek Canon, ya, Sony, Fuji, dan sebagainya, itu dia ada yang fitur mencari mata ya, fokusnya itu. Ada. Kenapa ya tadi? Harapannya adalah memudahkan si fotografer untuk motret dan fokusnya adalah ke bagian mata tersebut karena itu yang paling penting untuk foto ya. Oke, foto ini saya pakai bukan 2,8 teman-teman ya. Jadi masih kelihatan ya background di belakangnya walaupun udah ngeblur di situ, dan ini memang sengaja saya ambil fokusnya di bagian kucingnya, matanya ya. Nah, ini ada yang kenal dengan artis ini? Ini saya foto di tahun 2024 ya di Poltek. Waktu itu Poltek ngundang mereka. Ada yang tahu ini siapa penyanyinya? Nggak ada yang tahu? Kurang tahu Kurang Pak. tahu. Lagunya kalian tahu lah ini.
Jiwa yang bersedih tau nggak? Jiwa yang bersedih tahu? Dia ya belum. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ya, Gia Indrawari. Ya, Gia Indrawari. Nih, jadi biasanya Poltek itu ada ngundang artis ya. Kalau acara ulang tahun kampus, nah, nanti kalian tunggu aja nih. Biasanya di bulan-bulan Agustus nanti ada ya. Jadi Ada tahun ini eventnya. ada, Pak. Kalau dananya ada, biasanya ada. Tapi biasanya sih dari tahun-tahun beberapa tahun terakhir itu ya. Sebelum ini itu ada The Rain ya, tahun 2025 kemarin itu Batas Senja yang diundang ya. Ada biasanya. Ada. Nah, itu tunggu aja nanti ya. Dan kalau kalian senang motret ya turun aja, nonton aja, terus bawa kamera misalnya kalau punya kamera gitu ya. Nah, ini saya foto pakai lensa tele nih, saya motret ya, pakai bukaan 2,8. Dan kalau kalian lihat itu si Gia sama Kevin Aprilio tuh, si keyboardisnya Viera ya. Tapi ya memang waktu itu saya foto kebetulan fokusnya saya ambil di mukanya si Gia aja. Si Kevinnya masih kelihatan tuh ya, karena memang objeknya dekat ya, nggak terlalu jauh. Tapi ya dapat jatah blurnya lah dia ya. Karena fokusnya saya pakai di 2,8 aja bukannya. Dan itu terbatas hanya di bagian si penyanyinya, si Gia-nya aja gitu ya, yang jadi fokusnya. Oke, lalu nah ini saya foto di belakang Padang teman-teman. Kalau kalian mau motret ini juga di bulan Agustus nih, 17 Agustus lebih tepatnya ya. Biasanya itu 2 hari apa 3 hari ya. Kalau 2 hari berarti kalau 3 hari itu dari tanggal 15 Agustus ya sampai 17 Agustus itu ada perlombaannya, ada lomba pacu speedboat seperti ini ya. Ada juga pacu sampan layar biasanya ya. Yaitu kalian bisa ambil foto ya dengan event-event yang seperti ini. Dan ini saya pakai f4 ya, f4 dengan fokus di bagian speedboatnya. Dan itu sengaja supaya bagian belakang itu nggak terlalu ngeblur ya. Kelihatannya di belakang masih kelihatan gedung-gedungnya, itu menandakan ciri khas di belakang Padang ada Singapura yang berdekatan dengan pulau ini gitu ya. Nah, itu salah satu contoh ketika ingin memotret dengan aperture yang bukannya lebar ya, f4 nih. Nah, ini foto saya foto ya. Jadi saya ambil fokusnya itu di mukanya, bagian matanya. Dan ya diafragma itu punya kemampuan untuk mengubah objek, teman-teman. Lihat ya, gemericik airnya itu, air yang jatuh itu ada di sekitar anak saya itu masih dapat tuh fokusnya ya. Jadi seperti titik-titik itu air hujan yang turun. Nah, tapi di beberapa sisi itu bentuk rintik hujannya, ini kebetulan memang lagi gerimis ya, itu berubah. Dia berpendar atau bentuknya semakin lebar, teman-teman. Nah, itu coba lihat ya. Air-air yang tidak mendapatkan ruang tajam, dia akan semakin lebar bentuknya dan kehilangan ruang tajam. Di backgroundnya juga seperti itu ya. Seperti ada bokehnya ya. Seperti apa namanya itu? Kayak ada lampu-lampu ya, tapi itu bukan lampu, itu air. Tapi dia tidak mendapatkan ruang tajam sehingga dia berpendar, dia melebar gitu ya. Nah, padahal itu sama-sama partikelnya itu air juga. Tapi ya tadi karena memang saya menggunakan f2,8 di sini untuk memotret dengan ruang tajam yang terbatas ya. Nah, ini saya foto penonton ya. Penonton yang nonton si Gia Indrawari tadi sama Kevin tadi ya, konser di Poltek. Ini kakak tingkat kalian lah. Nggak tahu saya ini dari pro di mana aja lah. Pokoknya nanti kalian bisa lah suruh-suruan kayak gini juga ya. Nah, itu disuruh ngangkatin handphone terus dilambai-lambain gitu ya. Nah, ini saya ambil pakai f2,8. Kalian bisa lihat perbedaan ruang tajamnya. Yang bagian tengah itu dapat ruang tajam, bagian depan, bagian belakang itu udah nggak dapat lagi. Kenapa? Karena saya menggunakan f2,8 juga di sini. Jadi terbatas ya. Ruang tajamnya hanya bagian tengah. Nah, bagian depan tuh ada tuh yang lagi video call layarnya tuh ya. Tapi nggak kelihatan ininya. Apa namanya? Nggak kelihatan layar.
tidak fokus dia ya, tapi walaupun ada masih kelihatan layar handphonenya tapi nggak fokus. Atau di bagian belakang ya, nah, itu berubah ya teman-teman ya cahaya lampu yang dari handphonenya. Kalau yang di bagian yang kena fokus itu dapat tuh cahayanya ya, benar tuh cahayanya. Tapi kalau di belakang itu sudah berpendar dia, sudah semakin hilang fokusnya dan bentuknya juga semakin berubah, kehilangan ruang tajam dia. Jadi gitu ya, efek dari si bukaan yang lebar atau angka diafragma yang kecil ya, pakai 2,8 di sini. Nah, jadi setiap lensa itu beda-beda teman-teman, beda-beda angka maksimum aperturnya. Ada yang maksimumnya itu paling lebar di 1,4, contoh lensa di tengah ya. Ada lensa yang paling lebar di angka 2,8, contoh yang paling kiri, ada yang di kanan itu cuma 3,5. Jadi beda-beda ya, tidak sama, tergantung dari kemampuan lensa tersebut. Jadi maksimum aperturnya itu biasanya itu ada dikasih tanda tuh di lensanya. Jadi misalnya 50 mili 1,4, 50 mili 1,8, 50 mili 1,2 juga ada ya. Itu menandakan bahwa angka terlebar dari aperturnya adalah di angka tersebut ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini terkait diafragma atau terkait apertur materi yang barusan saya sampaikan? Ada yang masih kurang jelas? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya masuk ke shutter speed ya. Ini shutter speed nih. Jadi selain si diafragma, di dalam fotografi itu ada yang namanya shutter speed atau kecepatan rana ya teman-teman. Nah, jadi nantinya kita akan bahas si kecepatan rana itu apa, fungsinya, satuannya apa, foto loss shutter speed dan fast shutter speed itu seperti apa ya. Yang di bawah ini nanti aja minggu depan kita bahas ya di minggu ketiga terkait exposure dan juga hubungannya dengan shutter speed. Baik, yang pertama, si shutter atau kecepatan rana ini dia punya fungsi itu untuk mengatur seberapa lama cahaya masuk ke dalam kamera kita. Nah, ini lihat ya. Tadi kalau saya bilang aperture itu ada letaknya di lensa, maka si shutter ini letaknya itu di bodi kamera, bukan di lensa. Jadi di sini ya, bisa lihat di gambar ini yang ada warna merahnya, yang kiri itu ada warna merah ya, pakai tanda panah warna merah itu shutter. Letaknya itu di depan sensor biasanya. Ya. Nah, ketika si shutternya ini ngebuka ya, nah maka si sensor kamera itu akan merekam ya seberapa lama bukanya. Nah, itulah fungsi si shutter ini, dia yang mengatur seberapa lama cahaya itu mengenai sensor ya. Dan itu contohnya seperti ini. Nah, ini ya, tuh dia nutup barusan ya. Nah, ini buka nutup. Nah, itu ya, yang buka tutup tadi tuh itu shutter tuh. Nah, tuh yang gelap dalamnya itu sensor kamera teman-teman ya. Dan ini cepat sekali pergerakannya, dia pakai per 100 second ya di kamera DSLR. Makanya ada kaca tuh naik ke atas, itu yang saya jelaskan kemarin ya, kalau kamera DSLR itu ada kacanya tuh ya. Nah, jadi si shutter itu ngatur itu ya, ngatur seberapa lama sensor kena cahaya. Oke, nah contohnya 100 second. Lalu ada satuannya. Kalau si diafragma tadi satuannya adalah F ya. F 1,8, 1,8, F 2,6, 2,8, F 4, F 5,6, F 22. Nah, satu speed ini punya satuan adalah detik atau second. Jadi kalau teman-teman lihat di kamera atau di handphone ya, itu ada tuh istilahnya itu adalah seper 125 S, yaitu S itu second ya. Kalau kita kan di bahasa Indonesia detik. Ya, artinya ketika kita mengatur dengan kecepatan seper 125 detik, maka si shutter ini bertugas untuk membuka selama durasi itu. Jadi bisa aja nih kita ngatur per 1000 detik, maka itu akan lebih cepat lagi. Berarti hanya per 1000 detik itu
0,00001 detik. Cepat itu memang. Atau kita bisa ngatur lebih lambat lagi. 1 detik misalnya, ya udah dihitung. Selama 1 detik itu dia akan buka dan nanti akan nutup, gitu ya. Maka hasil fotonya juga akan berpengaruh. Berpengaruh kemana? Ya kalian bayangkan aja. Ketika si shutter itu membuka ya, semakin lama dia membuka, maka cahaya masuk itu akan semakin banyak. Semakin cepat dia menutup, maka cahaya masuk akan juga semakin sebentar, semakin sedikit. Ya. Nah, ini kita akan lihat beberapa contoh dan pengaruh dari shutter speed. Biasanya orang-orang kreatif di fotografi itu senang main dengan shutter speed ini. Ya. Contoh yang pertama adalah slow shutter speed. Ini biasanya kondisi ketika kita mengambil suatu eh, foto ya, itu dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi. Biasanya itu di bawah 1/60 detik atau 1/60 second. Dan itu wajib ada pergerakan teman-teman ya. Jadi bisa dilihat foto di contoh ini normal dan slow shutter. Pergerakan apa yang diambil di sini? Ada yang bisa analisis? Pergerakan apa yang di foto? Ini ya Pak, Apa? arus airnya kalau dia starter tuh jadi kalau dia slow start Oke, jadi lebih lembut oke, tekstur baik, air. baik, betul ya. Jadi di sini ada pergerakan teman-teman, wajib ada pergerakan. Jadi intinya si shutter speed itu bermain dengan pergerakan benda atau objek yang bergerak. Contoh di sini yang diambil adalah permukaan air ya, ada riaknya. Itu kalau kita foto dengan foto biasa yang normal ya kayak gini. Nah betul kata siapa yang jawab, saya nggak tahu namanya. Itu menggunakan slow shutter speed, misalnya pakai 1/30 detik, 1/20 detik, atau lebih lambat ya 1 detik, setengah detik, 1/4 detik. Nah itu bisa menghasilkan pergerakan itu yang menjadi lebih smooth, lebih halus ya. Nah tapi caranya tadi kita harus pakai slow shutter speed. Caranya adalah memastikan kamera itu tidak bergerak, tidak boleh goyang. Makanya biasanya itu pakai tripod. Fungsinya si tripod itu adalah membuat kamera itu tidak bergerak atau tidak berpindah gitu ya. Tidak bergoyang. Karena ketika kalian motret dengan slow shutter speed tetapi kamera itu tidak diam atau dia kegoncang dikit aja, maka si foto tidak akan bisa tajam, teman-teman. Jadi itu salah satu kuncinya. Kalau mau fotonya tajam dan dapat slow shutter speed, wajib menggunakan alat bantu seperti tripod atau monopod, atau kalau tidak ada monopod dan tripod, bisa meletakkan kamera diam di satu tempat dengan bantuan objek lain, misalnya diletakkan di atas bangku, di atas lantai, di atas meja, dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi biasanya disarankan menggunakan tripod supaya tingginya bisa diatur, gitu ya. Nah, ini contoh foto saya foto di Jogja ini ya, di Tugu. Saya pakai shutter 8 detik, jadi saya pakai tripod, saya letakkan kamera saya 8 detik, jepret, diam sama 8 detik. Nggak usah dia apa-apain. Biarin dia merekam, apapun pergerakan. Nah, ini kebetulan ini di Tugu, ini lampu merah, teman-teman ya. Simpang 4 ya. Jadi kelihatan tuh ya, pergerakan kendaraan yang melewati di depan kamera saya selama 8 detik. Tapi kendaraannya nggak kelihatan ya. Yang tertinggal hanya jejak cahayanya. Memang itu yang mau saya ambil. Ya. Saya nggak penting kendaraannya, yang penting ada jejak cahayanya. Kenapa Pak kendaraannya nggak kelihatan? Karena kecepatan kendaraannya itu lebih cepat dibandingkan pergerakan shutter yang saya gunakan. Jadi sama 8 detik itu kendaraannya nggak akan mungkin kerekam. Kecuali kendaraan yang di ujung itu ya, yang sedang berhenti karena lampu merah, itu kerekam tapi tetap nggak kelihatan secara detail karena gelap satu. Yang kedua, yang kerekam itu lampunya karena ada itu yang paling terang gitu ya. Karena kan fotografi itu merekam cahaya, teman-teman. Nah, itu pun yang saya dapatkan di sini foto jejak cahaya dari kendaraan yang lewat selama 8 detik ya. Nah, itu yang terekam. Dan ini saya pakai f16 ya. Karena kalau saya pakai f yang lebih kecil lagi, maka hasilnya bisa over atau enggak akan bagus ya, terlalu terang. Nah, nanti kalian boleh cobalah untuk foto, karena ada tugasnya ya, tugas praktikum di minggu kedua ini.
Oke. Lalu hasil foto sosmed yang lain ya, ini saya foto di pantai ya. Jadi ini saya foto di pantai dan ini eh saya mengambil pergerakan dari ombak ya. Karena ombak ini cukup cepat pergerakannya ya. Ini di pantai di Jogja dan saya hanya menggunakan 1,6 saja. Ya, 1,6 saja. Dan ini pakai tripod juga ya. Pakai tripod dan ya kalian bisa lihat ya pergerakan di sela-sela batu pemecah karang itu ada air yang mengalir dan itu sengaja saya mengambil pergerakan air tersebut gitu ya yang halus. Makanya saya menggunakan F16 dan speednya itu 1,6. Nah, ini saya pakai shutter speed 30 detik, teman-teman. 30 detik siang hari. 30 detik Pak siang hari. Ya, sekitar jam 9 pagi ini. Kalau cahaya cerah ya. Kalau kalian coba motret siang hari cerah kayak gini pakai 30 detik, maka hasil fotonya Anda pasti akan over ya. Akan terlalu banyak cahaya. Nah, di sini saya pakai bantuan filter namanya teman-teman. Nama filternya itu ND filter atau singkatannya itu natural density. Fungsinya adalah menghambat cahaya. Kalau kalian bingung ND itu seperti apa, kalau kalian naik mobil ya, di kaca mobil itu dibuat lebih gelap. Nah, seperti itulah fungsi si ND tadi. Dia seperti filter itu bisa saya pasang di lensa saya dan itu membuat gelap ya. Sehingga ketika saya merekam cahaya, merekam foto, walaupun 30 detik di siang hari, maka seolah-olah itu akan gelap ya. Kenapa? Karena cahaya udah filter duluan sama filter tadi. Sudah kehambat duluan. Nah, jadinya saya bisa merekam di sini ya, selama 30 detik kelihatan ada yang bergerak, yaitu ombaknya ya. Ini saya ambil di Lombok, Pulau Nusa Tenggara Barat, ya, nggak jauh dari sirkuit MotoGP ya di dekat Mandalika itu tahun 2012. Jadi waktu itu si MotoGP itu nggak ada, masih belum ada. Nah ini memang di situ ombaknya gede banget teman-teman ya. Tapi ya nggak kelihatan karena saya pakai 30 detik dan ya tujuan yang lain adalah saya ingin merekam pergerakan awan ya. Kalau kalian lihat itu ada seperti motion ya, pergerakan awan dari kiri ke kanan. Karena memang di daerah itu anginnya kencang banget ya, termasuk angin yang cepat ya. Nah itu kalian bisa lihat di sini. Lalu, nah ini foto saya sama istri saya ya di Garden by the Bay. Ini nama tekniknya light painting, teman-teman. Ini juga salah satu favorit di dalam fotografi. Kalau kalian ingin merekam cahaya, bermain dengan cahaya, itu bisa menggunakan shutter yang slow speed ya. Nah, ini saya pakai 2 detik. Jadi konsepnya ini saya mau buat bentuk love ya, tapi ya ternyata ya anggap ini love lah, walaupun nggak terlalu mirip. Dan ini saya pakai flash di kamera saya, makanya muka saya itu masih kelihatan ya. Dan saya menggunakan cahaya lampu senter yang ada di handphone saya. Nah itu ya. Jadi isi saya minta gerakan pakai tangannya. Saya juga gerakan pakai tangan kiri gitu ya. Dan ini 2 detik. Jadi teknik fotonya adalah selama 2 detik kami tahan napas. Baru lepas gitu ya. Nah yang bergerak hanya tangan saya. Coba kalian perhatikan tangan saya dan tangan istri saya itu nggak kelihatan tuh ya kayak diedit gitu ya. Tapi itu nggak diedit karena memang dia bergerak. Tangan saya dan tangan istri saya itu bergerak dan muka saya dan muka istri saya itu yang masih terekam karena kami tahan napas selama 2 detik ya. 2 detik dan itu dengan bantuan flash juga ya. Tapi pergerakan yang mau kami ambil itu adalah pergerakan handphonenya, cahaya center handphonenya gitu ya. Nah kalian boleh main dengan center kah, ya warna-warni gitu ya, itu boleh, silakan aja berkreasi. Atau kalau bulan puasa gini banyak main kembang api ya. Nah kembang api itu bisa tuh digerak-gerakin ya, nulis nama pakai kembang api itu bisa. Tapi pastikan kamera kalian itu dia diem ya, tergantung berapa detik. Nanti kalian bolehlah bereksplorasi ya. Coba pakai shutter speed yang lambat, tapi wajib malam ya, jangan siang. Kalau siang nggak kelihatan karena cahayanya terlalu terang. Wajib malam.
Cobalah main-main dengan si si lag painting ini. Nah, ini juga salah satu contoh lag painting ya. Ini tekniknya itu menggunakan still wall namanya teman-teman ya. Kalau kalian cari foto still wall cari di YouTube ya. Still besi ya, STEL wall still wall. Jadi konsepnya adalah di sini ada volunteernya ini teman saya di tengah itu kalau kalian lihat tugasnya adalah mutar. Jadi si still wall itu seperti kembang api bahannya besi ya, itu kami ikat gitu ya, diikat lalu diputar-putar maka hasilnya seperti ini. Kalau mungkin terasa familiar kalau kalian senang nonton filmnya Marvel ya, ingat ada scene yang mirip kayak gini di film Marvel. Masih ingat kemampuannya Doctor Strange? Ingat Pak, ingat. Ingat Pak. Ya, Doctor Strange suka gitu ya, buka portal. Nah itu kan kayak gini ya, bener nggak? Kayak gitu kan. Nah kemungkinan besar Marvel itu mencontoh dari Steel Wall ini. Kenapa? Karena kalau kalian cari ya, fun fact-nya adalah filmnya Doctor Strange itu kan baru keluar di tahun 2000 berapa ya? 2016 ya, 2017 ya. Nah, foto saya ini tahun 2012. Foto saya ini tahun 2012. Dan tidak hanya saya aja yang motret ya. Di tahun 2012 sebelumnya pun ada, di tahun 2011, 2010 itu udah ada yang motret kayak gini. Sampai sekarang pun masih ada yang motret ya. Steel Ball ini. Dan itu biasanya macam-macam. Ada yang memang hobinya foto landscape ya, ada yang hobinya bukan hobi, ada yang cari uang dari prewedding, itu digabungin tuh, ada foto prewed ya, terus ada still wall-nya, ada yang buat kayak gitu. Kalian cari aja ya. Ya sampai diadopsi ke film oleh si Marvel juga ya. Jadi seperti apa namanya portal Doctor Strange. Nah, ini cara teknik saya ngambil untuk fotonya itu 15 second ya. 15 detik. Saya diamkan kamera. Teman saya itu mutar itu lebih dari 15 second ya. 1 menit kayaknya lebih lah. Sampai si still wall itu habis. Nyala apinya habis, bara apinya habis. Dan itu wajib harus menggunakan shutter speed yang cukup lama. Makanya di sini saya pakai 15 detik ya. Saya pakai 30 detik, saya coba 30 detik, tapi ternyata fotonya terlalu jelek, terlalu terang. Makanya saya dapat di sini yang paling pas ya, itu di 15 detik. Nah, nanti kalau kalian mau coba boleh, tapi jangan di dalam ruangan ya. Di luar ruangan yang aman, cari tuh bahannya steel wall, terus cari volunteer yang mau ngemuterin. Dia sekarang tuh muter aja terus, muter kayak gitu ya. Ya, tapi harus ada yang berani lah muter itu. Boleh tuh, kalau kalian mau motret ya. Nah, atau event-event tertentu seperti kalau ini fotonya foto Pekan Olahraga Nasional ya, saya foto di tahun 2012 juga. Jadi ada pagelaran penutupan apa pembukaan, saya lupa, kayaknya pembukaan deh ini. Penutupan ya, saya lupa. Tapi intinya ketika ada event tertentu, ada kembang apinya, fireworknya itu, kalian boleh sekali memanfaatkan shutter speed dengan slow shutter speed ya. Entah berapa detik. Nah, ini 30 detik ya. Sebenarnya nggak harus 30 detik. Bisa aja kalian ngambil hanya 10 detik, hanya 5 detik, tergantung dari kondisi kembang api seperti apa yang mau difoto. Kalau contoh yang paling dekat sebelumnya kan waktu Imlek ya, kembang api ada. Atau sebelumnya lagi waktu tahun baru. Atau nanti biasanya tuh malam takbiran ya, itu ada kembang api, nah itu bisa tuh kalian foto ya, momen-momen kayak gitu tuh. Dengan menggunakan slow shutter speed ya. Oke. Teknik lain, ini masih pakai slow speed ya. Itu namanya teknik panning, teman-teman. Panning itu biasanya rumusnya adalah menggunakan satu speed di bawah 1/40. Contohnya 1/30, 1/20, 1/10 juga bisa ya. Tekniknya adalah kita memotret itu wajib objek yang bergerak dan itu punya lintasan. Kenapa saya bilang harus punya lintasan? Karena fotografernya itu harus mengikuti pergerakan dari objek tersebut. Jadi misalnya
di depan kalian ada orang lewat gitu ya. Ya kalau misalnya kalian motor di tepi jalan, orangnya lewat dari kanan ke kiri, misalnya, dari kanan ke kiri. Maka setting misalnya menggunakan seper 25 detik, seper 30 detik ya. Kalian harus memotret dengan menggerakkan kamera dan tangan mengikuti pergerakan objeknya. Jadi misalnya kayak gini ya, dari kanan ke kiri, cekrek gitu ya. Cekrek, dan itu sumbu X-nya, ini sumbu Y ke atas ya, sumbu X itu di datar. Tangan kalian itu nggak boleh gini, nggak boleh geraknya ke atas bawah, tapi harus stabil kanan ke kiri atau kiri ke kanan mengikuti pergerakan objeknya. Itu namanya teknik penny ya. Nah ini contohnya Pacu Jawi ya di Sumatera Barat. Foto saya yang di samping ini saya foto di acaranya Yamaha Mio ini tahun 2011 kayaknya ya. Saya waktu zaman kalian waktu masih mahasiswa aktif-aktifnya motret itu saya senang ikut lomba. Nah ini foto saya ini menang lomba juara 2 apa juara 3 saya lupa. Hadiahnya sekitar 1 juta lah kalau nggak salah. 1 juta foto kayak gini nih ya. Panning. Tapi ya agak sulit. Kenapa? Karena ini pergerakannya liar banget nih ya. Karena mereka ini lagi drag ya. Mereka lagi standing tuh. Nah, jadi teknik panning ini ya tadi tinggal nyari objek yang kira-kira unik untuk difoto ya. Kayak Pacu Jawi itu kan unik ya, hanya ada di Sumbar. Nanti kalau kalian ada kesempatan motret misalnya entah motret MotoGP misalnya atau F1 atau apapun yang kecepatannya tinggi gitu ya. Nah, itu coba tuh. Oh ya, dia rumusnya semakin tinggi kecepatan yang difoto, itu akan semakin sulit ya untuk ngejar objeknya. Tapi ya itu nanti tinggal menyesuaikan. Kalau misalnya seper 30 terlalu lambat, kalian boleh ganti ke seper 40 gitu ya. Itu tekniknya untuk foto panning. Kita berganti ke fase shutter speed ya. Fase shutter speed itu lawannya dari slow shutter speed. Biasanya dia berfungsi untuk membuka pergerakan objek ya. Jadi contohnya kalau di sini seperti air mancur pakai seper 1000 detik, maka airnya itu seperti ngambang ya di udara. Freeze kalau istilahnya itu ya. Beku. Nah, biasanya itu wajib menggunakan shutter speed yang cepat ya, di atas per 250 detik. Supaya apa? Supaya bisa menangkap pergerakan yang ada di udara. Intinya ada pergerakan, teman-teman ya. Harus ada pergerakan. Nah, ini contohnya ya. Foto saya ini harganya 5 juta nih. Juara 1 dia. Jadi waktu itu saya berkunjung ke Sumatera Barat, motret ya, motret ke sana. Itu ada pacu kuda. Saya harus menggunakan shutter speed itu seper 2000 detik. Kencang banget ini. Kalau kalian belum pernah motret ataupun nonton pacu kuda, kencang banget teman-teman. Itu kayaknya ya lebih dari lebih dari 80 km per jam kecepatannya. Karena mereka kan balapan ya. Itu kalian lihat nih. Saya motret itu pakai burst. Jadi mode burst itu adalah mode ketika kita nahan shutter, sekali motret itu banyak frame-nya. Kayak mesin jahit gitu ya bunyinya. Nah, ini saya dapatkan foto dari burst tadi. Beberapa foto yang saya dapatkan adalah salah satu frame yang paling bagusnya lah gitu ya. Momennya. Karena objeknya di tengah itu sedang lagi mau mukul kudanya. Yang kiri itu lagi menang ke kanan gitu ya. Dan itu kelihatan kudanya miring. Ya memang karena saya foto ini ketika mereka lagi di belokannya. Jadi lintasannya itu seperti ngelingkar ya. Seperti lingkaran kayak di stadion. Nah, itu seperti itu. Dan kalian bisa lihat, saya membukukan pergerakan kudanya ya. Dia lagi lari, lagi miring, dan kelihatan tuh dari tanah ya, dari lintasan kudanya itu terbang-terbang tanahnya ke atas ya. Berasap dia naik untuk debu-debunya. Dan itu nggak diedit sama sekali teman-teman foto ini ya. Jadi apa adanya seperti ini ya. Nah, itu saya pakai shutter speed yang memang sangat kencang, mengikuti dari pergerakan kuda ini. Ya, kalau saya pakai, itu saya ada nyoba pakai seper 250 nggak dapat sama sekali, karena pergerakannya sangat kencang. Makanya saya pakai seper 2000 detik. Nah, ini event Tour de Capri ya, tapi kayaknya udah nggak ada lagi. Ini saya foto di tahun 2019. Nah, ini bule-bule ini dia balapan dari, kalian bayangkan ya, dia balapan dari alun-alun
Batam Center, terus sampai ke jembatan 6, 0 km Batam itu, baru balik lagi finishnya di jembatan Barelang. Berapa kilometer itu ya? Pokoknya kenceng ini bule-bule ini bawa sepeda. Saya pertama kali lihat mereka balapan ya. Wah ternyata kenceng sama kayak pacu kuda tadi. Jadi ya saya foto di sini menggunakan per 3.200 detik ya. Supaya apa? Supaya dapat momennya tuh ya. Dia lagi ngayuh. Karena kalau pakai kecepatan yang sedang atau lambat gitu ya, maka nggak akan bisa dapat objek seperti ini. Atau foto human interest ya, kalau kalian senang foto-foto manusia, nanti juga bisa. Di sini saya membekukan pergerakan air ya. Kayak misalnya lihat airnya itu naik ke atas, nah itu cukup pakai per 320 detik. Supaya saya bisa mendapatkan, ini ada anak yang kebetulan terjun, itu yang saya tunggu, objeknya adalah ketika dia masuk ke air, dan ada cipratan air ke atasnya. Gitu ya. Nah, jadi intinya adalah shutter speed ini tergantung ya, kita bisa ngatur tergantung kecepatan objek yang mau difoto. Kalau cipratan airnya kan nggak terlalu kencang ya, 320 detik itu masih oke lah untuk motret. Nah, ini pacu jalur. Ingat ya, yang viral kemarin tahun 2025, saya foto ini di tahun 2017, jauh sebelum pacu jalur itu viral. Tapi kalau orang Riau ya, karena saya orang Riau, saya tahu ini objek yang memang menarik dari dulu, secara fotografi itu menarik. Nah, ini saya foto anak jalurnya ya, dia lagi terjun. Ini teman-teman susah nih cari objek kayak gini. Saya mau mendapatkan frame dia itu seperti melayang sebelum dia jatuh ke air. Jadi memang di satu waktu dia itu terjun ke air. Saya nggak paham, kayaknya kalau dia ketinggalan atau dia kalau untuk supaya lebih kencang gitu ya. Ada saatnya, tapi dia tidak ngasih aba-aba, dia mau terjun. Nah itu saya ngeburst juga di sini. Ngeburst itu fotonya berapa kali gitu ya, satu kali tekan shutternya. Dan ini salah satu momen yang saya dapatkan ya, freeze. Dia diam, seolah dia itu kayak Superman gitu ya. Nah, tapi aslinya dia itu lagi mau terjun. Jadi ada juga tuh saya dapat frame-nya dia lagi mau, sebelum dia terjun, dia lagi terjun dan dia udah masuk ke air. Nah, itu wajib menggunakan super 2000. Saya pakai super 2000 second ya untuk mendapatkan ini. Nah, ini foto pacu jalur saya yang paling viral, yang paling banyak dibeli di Shutterstock ya. Saya jualan foto juga di Shutterstock. Kalau kalian pernah melihat foto ini, entah dimanapun gitu ya, entah di sosial media, entah di website berita, entah dimanapun itu. Nah, itu kemungkinan besar foto saya itu udah dibeli ya sama orang lain. Ini salah satu contohnya ya, pacu jalur juga. Saya pakai super 500 second untuk mengambil ini ya momen ketika anak jalurnya itu menari, dan saya bisa lihat ini terbangan percikan air ya dari si pengayuhnya itu, karena mereka juga cepat sekali ya. Itu kelihatan gerung mericik, air sungai itu naik semuanya ke atas ya, seperti embun kayak gitu ya. Nah, itu memang wajib menggunakan shutter yang cukup kencang ya, minimal itu seperti 15 detik, karena ya tadi tujuannya adalah untuk membekukan objek air tadi yang terbang ke udara gitu ya. Oke, ini nanti saya akan bahas di minggu depan karena berhubungan dengan exposure ya. Oh ya, satu lagi adalah shutter speed yang aman. Jadi kalau teman-teman punya lensa, contoh lensa tele 200 mili, ketika menggunakan lensa 200 mili itu wajib yang paling aman ya, supaya foto yang nggak shaking, itu menggunakan shutter speed minimal per angka zoomnya. Jadi kalau kalian ngezoom di angka 1/200 mili, ngezoom di angka 200 mili, maka minimal ya paling aman itu shutter speed-nya 1/200 second. Paling amannya lagi di atas itu, 1/250 misalnya. Atau kalian menggunakan lensa 50 mili, ya, maka gunakan shutter itu minimal 1/60 detik atau 1/50 detik. Kenapa? Karena jika di bawah itu, ada kemungkinan besar itu foto kalian itu akan shaking, nggak tajam. Kecuali nih ya, kecuali kalian menggunakan bantuan alat seperti monopod ataupun tripod, itu nggak apa-apa, terserah mau pakai 1 detik, 2 detik, 3 detik, silakan aja. Tapi kalau kalian hanya menggunakan tangan, maka hati-hati ya, aturlah supaya foto kalian itu tidak rusak ataupun tidak gagal ya. Karena kalau bagi saya foto shaking itu ya foto gagal, nggak bisa diapain lagi, karena
nggak tajam fotonya gitu ya. Nah, itu hati-hati karena ketika kita menggunakan shutter speed yang tidak sesuai dengan lensanya, ya itu bisa jadi fotonya tidak akan maksimal. Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan terkait shutter speed atau diafragma tadi? Silakan aja kalau ada yang masih kurang jelas. Adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Cukup, Baik. Pak. Jika tidak ada, saya rasa boleh on cam semua. Saya butuh untuk screenshot ya, untuk absensi kita pada hari ini. Kenapa pada di kampus? PBL, Pak, PBL. Oh ya, anak rajin ya. Bagus. Ya. Oke lah, saya akan screenshot ya dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, demikian teman-teman untuk sesi kita pada hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.